Maka ini penting, sangat penting bagi ibu-ibu zaman now untuk mewaspadai. Iya. Berita-berita itu kalau sudah berkembang, maka ke penceritaannya, bukan pencitraannya, penceritaannya itu lebih mengasihkan. Dan perkembangannya berita itu lebih cepat dari angin. Maka ini penting sekali kita waspadai. Nah, kemudian konsep kita bagaimana kalau ada berita seperti ini? Kewajiban kita adalah tutup telinga, tutup mulut, tutup telinga. Bahasa yang paling sopan adalah bisu dan budek. Biarpun tahu, meskipun mungkin benar. Kalau benar dia melakukan, maka kita ghibah. Kalau tidak benar, maka qadzaf. Kadang-kadang kita kan ngobrol gitu, ketemu. Terus kita itu tahu bahwa itu kita, aku takut gitu. Terus kita itu karena kita menghargai dia bercerita. Terus kita mosok iya toh. Nah, itu juga sudah termasuk kita masuk dalam lingkar itu. Itu di bab awal kemarin. Nah, caranya bagaimana ketika seperti itu untuk menghargai dia bicara? Paling aman, paling baik kita alihkan pembicara. Nah, paling baik sebenarnya kita mengingatkan. Paling baik. Tidak apa-apa. Paling baik. Tapi kita harus lihat situasi. Kalau kita mengingatkan dan kita tahu karakter yang kita ingatkan itu malah mencak-mencak atau mengobarkan api, menimbulkan permasalahan baru, maka kita ambil cara kedua, alihkan pembicaraan. Kalau cara kedua tidak jalan, kita alihkan perhatian, pura-pura nggak dengar, buka HP. Kalau memang ini sudah tidak bisa semuanya tetap jalan terus, kita minimal ingkar bil qalbi, diam dan ingkar bil qalbi, ada pengingkaran di dalam hati. Maksudnya pengingkaran dalam hati? Tidak setuju, wah wong kok rasani ya ini. Ada pengingkaran tentang perilaku itu. Kalau memang terpaksa kita tidak kuat, cari alasan untuk meninggalkan tempat itu. Jika tidak benar itu kan fitnah ya. Fitnah plus qadzaf. Itu ada hukuman yang memfitnah itu kan ada hukuman juga ya Pak. Ya. Apakah qadzaf itu ada hukuman bagi yang memfitnah? Dalam hukum Islam, kita bicara tentang hukum Islam ya. Ini tadi berlanjut. Fitnah ini sudah dosa besar, qadzaf ini juga termasuk dosa besar, menuduh zina ini. Pertanyaan Bu Pur, apakah ada hukuman? Ya, dalam hukum Islam, qadzaf, al-qadzif, orang yang menuduh zina ini, dia dihukum dengan hukuman cambuk 80 kali cambukan, dipecut. Dan cambuknya bukan cambuk jaranan, itu bukan. Jadi rotan yang kira-kira sak jempolan sikil, kira-kira besarnya dipukulkan. Sing mukul nek kuru koyok kula mungkin pek ngeten tok. Tapi yang mukul al-buju. Seperti di Aceh, iya. 80 kali cambukan qadzif ini. Dengan ketentuan bila memang qadzif ini tidak bisa menunjukkan saksi atau tidak ada pengakuan. Kalau dari yang kita tuduh berzina tadi dia mengaku, maka penuduhnya bebas hukuman. Atau kita bisa menunjukkan saksi 4 orang laki-laki, tapi ini hampir mustahil. Saksinya harus 4 orang laki-laki, dan keempat-empatnya itu betul-betul melihat masuknya anu ke dalam anu. Kan mustahil ini. Tidak mungkin. Kalau hanya melihat dalam satu selimut meskipun keduanya telanjang, ini tidak bisa dikatakan zina. Ya, meskipun dalam satu selimut, meskipun sama-sama telanjang dalam satu selimut, maka tidak bisa dipastikan ini melakukan zina, tidak bisa dalam hukum Islam. Artinya apa? Islam ini sangat menghargai praduga tak bersalah. Sampai segitunya.
Apalagi baru keluar dari kamar hotel, kita langsung menuju wah kewes, itu sudah masuk qadzaf. Berat. Maksud kalau itu realita di masyarakat itu ketika ada gosip semacam itu, kasus langsung semua ikut Ya. masuk. Padahal kan berarti kalau ada hukuman semacam itu dosanya ini besar sekali. Iya. Kalau sampai dihukum cambuk, berarti itu termasuk dosa besar yang kategori kabair akbaril kabair. Itu sudah pasti. Jadi makanya bahaya berita perselingkuhan tentang zina ini sengaja sering saya singgung setiap kali saya mengungkap bab ghibah ini hampir selalu saya singgung dimanapun saya berada karena masya Allah berita tentang perselingkuhan itu luar biasa. Kak, tanya lagi, karena ini kalau wanita ya banyak ngomongnya. Sekarang apabila mancing-mancing. Termasuk mancing-mancing itu kita membuka pintu. Membuka pintu ghibah. Ya. Dan maksudnya mancing-mancing. Kemarin kamu sama dia kemana? Padahal dia kesannya keluar bercerita tentang dia. Nah itu juga sudah dosa gitu. Iya. Allahu Akbar. Mulanya itu masuknya ke tajassus nanti. Sebenarnya mau mancing-mancing. Wala tajassasu itu rangkaiannya nanti. Dalam ayat ada wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan jangan engkau ujas-ujus. Nek maknane kiai kula iki. Tajassus, ujas-ujus itu bertanya-tanya ke sana sini untuk mencari tahu tentang keburukan orang lain. Ditanya itu bingung jawabnya. Ya Allah, itu saya tidak jawab apa. Gitu lagi. Jadi sebenarnya seperti itu. Dan cara kita untuk karena kita itu tidak nyaman selalu didikte atau ditanya untuk menjawabnya ke dia yang tanya itu gimana Pak? Cukup pura-pura nggak tahu. Kita pura-pura nggak tahu. Wah maaf saya nggak tahu. Atau dolan wae atau gimana, yang penting kita alihkan. Yang penting kita alihkan dan kita bisa mempunyai sikap yang pasti mengkat. Zaman sekarang potensi zaman sok kepo. Zaman kepo, zaman berita tentang ini masya Allah luar biasa. Maka penting saya sering mengungkap ini sangat penting karena ini berkait berita tentang perselingkuhan itu masya Allah asik bener. Menari menjadi saksi. Menjadi saksi artinya kita melihat betul ada ini bubul masuk gitu. Ya. Itu kita hendaknya bagaimana? Menutupi nopo gitu. Kalau memang kita tahu betul saat kita dituntut dipaksa ada tuntutan untuk menjadi saksi, tuntutan keadaan kita menjadi saksi dan ini sudah memenuhi syarat, artinya 4 orang laki-laki, harus 4 orang laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan tidak bisa menjadi saksi dalam kasus perzinaan. Nggih ngoten niku aturane. Harus laki-laki. Adanya seorang laki-laki niku upami di luar enggak ada yang tahu nggih. Nggih. Niku dia enggak tahu perempuan menutupi nopo gitu. Kalau memang tidak ada tuntutan menjadi saksi, yang baik ditutupi. Kalau memang tidak ada tuntutan, kalau ada tuntutan harus menjadi saksi ya sebuah kewajiban menjadi saksi. Tapi harus laki-laki, harus 4 orang, keempat-empatnya tahu semua. Dan ketika tahu tidak ada niat selain menjadi saksi. Biasanya itu usume ketika niat nginceng, niat golek, niat grebek, maka itu tidak diperbolehkan. Artinya apa? Dia tidak pantas jadi saksi. Kenapa? Karena perilakunya perilaku yang tidak benar. Berarti grebek itu sebenarnya juga perilaku yang tidak benar ya. Karena belum tahu orang bertamu ibaratnya. Ya. Terus digrebek, kan sering Bu. Ya, kalau memang ada kan belum tahu adanya kul ketemu kul gitu. Ya. Tapi sudah digrebek. Berarti yang grebek itu juga sudah menciptakan fitnah gitu. Kalau memang niat kembali ke motifnya. Yang grebek ini tadi kalau motifnya memang untuk mencari-cari masalah maka tidak dibenarkan. Kalau motifnya untuk menghentikan, mengatakan ojo diterusne, silahkan dipisah, enggak apa-apa sebenarnya. Menghentikan kemungkaran. Ini ada tanda-tanda seseorang yang mau berzina ya. Bagi orang yang melihat itu menghentikan sebelum terjadi perzinahan. Yang terbaik kalau bisa menghentikan. Yang terbaik mengingatkan. Dan mengingatkan ini kalau bisa tidak sampai mempermalukan.
Ini yang jadi yang ada di sekitar kita yang menggerebek itu kemudian mempermalukan diarak ke sana sini itu tidak baik dalam agama kita. Kalau hanya dikumpulkan di RT di ruang yang tertutup tidak sampai terbuka airnya, ini yang terbaik sebenarnya. Wis sedang buyar, pilihanmu rabi apa pisah, maka ini tidak apa-apa seperti itu. Malah yang bagus seperti itu sebenarnya. Tapi adat kita sudah terlanjur seperti ini ya, ini kesalahan yang sudah menjadi kekaprahan, salah kaprah. Ini ya berkaitan dengan ghibah tadi, berkaitan dengan qadzaf tadi. Jadi berat. Artinya semoga kita diberi kekuatan untuk tidak mengungkap berita-berita tentang perzinaan. Kewajiban kita tutup mulut, tutup telinga. Angel banget. Saya ambil contoh sedikit saja untuk pelengkap pembahasan ini. Kasus yang berlaku yang dulu sempat viral, misalnya Luna Maya dengan Cut Tari, ada dua pihak yang berbeda sikap. Yang Cut Tari mengakui, yang Luna Maya menolak. Ketika Luna Maya menolak seperti ini, maka kewajiban kita juga wajib percaya. Ya kok enek video nih piye? Ya itu di luar urusan kita. Kalau yang sudah mengakui, maka yang mengakui ini yang dianggap benar-benar melakukan perbuatan. Jadi konsep dalam hukum fikih kita, orang yang melakukan perzinaan itu dia bisa dihukum pertama kalau ada pengakuan. Kedua kalau ada saksi 4 orang laki-laki yang betul-betul tahu masuknya itu ke dalam itu dan tidak niat selain menjadi saksi. Ini sing angel. Tapi kalau sekarang kan seperti di hotel-hotel itu kan ada CCTV. Nah, ketika seseorang misalnya dari pihak suami nggak terima ketika istrinya masuk ke kamar hotel dengan laki-laki lain dan dibuka di CCTV memang ada. Tapi nggak ada saksi 4 laki-laki. Ini diperbolehkan membuat saksi yang seperti ini. Sejujurnya saya kurang begitu paham tentang video ini, apakah sudah mencukupi menjadi bukti bayinah, bukti dari sebuah perilaku tersebut atau belum. Saya juga belum bisa menjawab terus terang daripada salah. Nah, kalau jawab salah malah gak karu-karuan nih mungkin. Soalnya kan saat ini kata kawan saya malah yang anak di bawah umur dan itu akhirnya menyebar kemana-mana dan jelas itu memang misalnya wajahnya dia sama si dia itu, tapi kan nggak ada saksi 4. Nah, terus itu gimana? Bagaimana terus terang saya belum berani menjawab karena saya belum tahu apakah video, karena konsep hukum perkembangan hukum Islam ini perkembangan hukum yang harus kita sikapi, ini harus kita teliti dari berbagai referensi, ini sangat luar biasa cepatnya. Seperti nuwun sewu reseller itu, kalau kita mencari hukum tentang reseller itu kebingungan. Transaksi dalam reseller itu apa yang terjadi, transaksi apa itu dari berbagai sisi kesulitan, bingung. Diarani makelar ya duduk, diarani wakil ya duduk, ya bukan, dia penjual ya bukan, karena jual beli itu harus barang yang bisa dipegang. Kalau pesan itu pesannya harus beri contoh dan proses pemesanan salam itu ada cara-cara tertentu. Reseller ini agak ribet terus terang. Saya belum berani menjelaskan lebih lanjut. Kalau sudah memenuhi kriteria sebenarnya sah-sah saja, tapi bagaimana itu nanti dilanjutkan nanti dulu. Sementara kita kembali ke sini ya. Kembali ke laptop. Tentang ribah. Sampun difahami nggih tentang yang harus kita waspadai tentang ghibah itu tadi. Potensi pengembangan dosa dari ghibah gosip yang kita lakukan. Bila bersinggungan dengan perzinaan, apa statusnya? Qadzaf atau menuduh zina. Kalau tidak bersinggungan dengan perzinaan, potensi menyebabkan fitnah. Kalau benar-benar dilakukan,
sedangkan dia tidak suka diungkap, maka ghibah. 3 dosa langsung dalam potensi ghibah. Terus wa iya kalan wedya sira, wedya wa ghibatal qurra'i ing ngrasani ahli Quran, ing ngrasani ahli Quran, al muraina kang padha riya kabeh. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan kepada kita untuk mewaspadai sikap ghibah ngerasani kepada ulama, termasuk ulama ahli Quran, orang yang hafal Quran, meskipun dia jelas-jelas secara lahiriah riak, koyo-koyo penampilannya seperti orang pamer. Alah kayak opo ya hafal Quran kok ngomong tinggi kataman ngomong golek duit tok. Seperti itu. Apapun yang dia lakukan, kalau kita sampai menghibah, mengerasani ahli-ahli Quran atau ulama-ulama, maka waspada. Kenapa? Ulama-ulama menyebutkan bahkan dari Rasulullah bahwa daging orang yang ahli Quran atau daging ulama itu beracun bahasanya. Maknanya apa? Sangat potensi negatif, seakan-akan menjadi racun yang mematikan manakala kita menggosip ulama, menggosip ahli Quran. Bahasane wong Jawa niki wau ingkang dijawaken Bu Wiwi niki wau bahasane wong Jawa kualat, malati. Kejadian itu. Sangat banyak. Jadi kita harus waspada. Meskipun dia secara lahiriah betul-betul riak, karena kita tidak tahu isi hatinya. Tujuannya apa kita tidak tahu. Hanya yang memandang. Nah, yang memandang seakan-akan dia riak. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Jadi kita sebagai orang awam, orang bodoh, sebaiknya tetap husnudzon terhadap ulama. Kalaupun dia betul-betul riak, dosa dia hanya kepada Allah, bukan urusan kita. Kalau sampai kita menggosip mereka tentang keriaan mereka, maka jangan-jangan kita yang salah. Dulu pernah saya sampaikan, lebih baik salah menghormati orang daripada salah meremehkan orang. Kita tidak apa-apa. Lebih baik salah menghormati orang karena tidak ada dosa sama sekali, daripada kita salah meremehkan orang. Kadung diremeh ini ternyata dia memang orang yang istimewa di mata Allah, maka kita yang rugi. Menghormati orang miskin, orang sepuh kita hormati meskipun dia bodoh. Itu lebih baik daripada kita terlanjur meremehkan karena kemiskinannya, kebodohannya, tapi ternyata di mata Allah dia orang yang mulia, kita yang rugi.